Hai semua, selamat datang di kelas psikometri. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim yang akan memandu kelas psikometri selama 1 semester ini. Total tim kami ada 3 orang. Sebagai koordinator, ada saya. Perkenalkan, nama saya Anti. Nah, ini saya. Salam kenal ya. Dan saya didampingi oleh 2 orang hebat. Yang pertama, perkenalkan, ini namanya Mas Wisnu. Dan yang kedua, ada, ini. Yang ini namanya Mas Jiten. Ganteng-ganteng kan? Semoga jadi menambah semangat belajarnya ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kelas psikometri itu sebenarnya isinya apa sih? Kelas ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari kelas statistika dan dirancang untuk membekali mahasiswa dalam melakukan analisis alat ukur. Apa itu analisis alat ukur? Analisis alat ukur itu adalah analisis yang kita lakukan untuk mengetahui apakah sebuah alat ukur itu layak digunakan atau tidak. Loh, apa kaitannya dengan ilmu psikologi? Banyak. Coba, siapa yang pernah ikut psikotes? Nah, dalam psikotes, alat tes atau alat ukur psikologis yang digunakan itu harus benar-benar baik. Bayangkan, kalau alat tesnya jelek, apa yang akan terjadi dengan hasilnya ya? Nah, cara untuk mengetahui apakah alat ukur itu baik atau tidak dibahas dalam mata kuliah psikometri ini. Ilmu yang diperoleh dari mata kuliah ini nantinya dapat dimanfaatkan saat mengikuti mata kuliah konstruksi tes, metode penelitian kuantitatif, atau saat membaca artikel-artikel ilmiah yang diperlukan dalam mengerjakan tugas kuliah atau tugas akhir. Ilmu ini juga akan sangat berguna saat kalian nanti sudah bekerja loh. Misalnya, saat mengambil keputusan mengenai alat ukur yang akan dipakai di tempat kerja nanti, baik di perusahaan, sekolah, atau instansi lainnya. Ilmu ini juga sangat bermanfaat ketika membuat interpretasi hasil psikotes untuk keperluan seleksi, penjurusan, dan evaluasi lainnya. Wow, banyak ya manfaatnya. Nah, untuk bisa menguasai ilmu psikometri, ada 4 materi utama dasar psikometri yang akan diberikan, yaitu norma, reliabilitas, validitas, dan analisis item. Yuk kita perhatikan tayangan berikut. Saya akan berikan gambarannya satu persatu. Sebelum masuk ke dalam 4 materi inti, sebagai pengantar akan diberikan materi mengenai sejarah pengukuran. Gunanya apa? Ini untuk memberikan gambaran perkembangan dan peranan pengukuran dalam peradaban manusia yang sesungguhnya sudah dimulai sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman Cina kuno. Di samping itu, ada sedikit materi penyegaran statistika. Aduh, statistika? Tenang, tidak usah khawatir. Semua akan dijelaskan satu persatu dan pasti bisa dijalani dengan baik. Semangat! Materi selanjutnya akan bergulir mulai dari materi inti yang pertama, yaitu norma. Mengapa perlu membicarakan tentang norma? Tanpa norma, hasil pengukuran yang sudah kita lakukan tidak dapat diinterpretasi. Sebagai contoh, dari pengukuran inteligensi, kita mendapatkan angka 100. Tanpa norma, kita tidak akan dapat mengatakan apakah angka 100 yang diperoleh tersebut tergolong tinggi, sedang,
atau rendah? Oleh karena itu, norma sangat penting dalam pengukuran psikologi. Apa saja yang akan kita pelajari mengenai norma? Yang pertama adalah macam-macam norma. Berikutnya, cara membuat norma. Yang terakhir dan terpenting adalah menentukan norma mana yang cocok untuk jenis data dan tujuan penelitian tertentu. Materi berikutnya, yang kedua, adalah reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya atau ajek. Dalam materi reliabilitas, kita akan belajar tentang pentingnya reliabilitas alat ukur, macam-macam perhitungan reliabilitas, dan bagaimana menginterpretasinya. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang materi inti yang ketiga, yaitu validitas. Validitas berarti mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pembahasan psikometri. Kenapa? Karena saat mengukur suatu konstruk, kita harus memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan benar-benar mengukur konstruk tersebut. Bayangkan, jika kita ingin mengukur inteligensi seseorang, tetapi alat ukur yang kita gunakan ternyata mengukur hal yang lain. Wah, kacau kan? Pokok bahasan yang akan kita bicarakan antara lain mengenai pentingnya validitas alat ukur, cara menentukan validitas, dan interpretasinya. Berikutnya, materi keempat, yaitu analisis item. Di bagian ini akan dibahas mengenai aneka strategi untuk menganalisis butir item. Kemudian, keputusan apa yang harus kita ambil berdasarkan analisis tersebut. Apakah butir item tersebut perlu dipertahankan atau sebaiknya dibuang, akan kita bicarakan dalam bagian ini. Terakhir, sebagai penutup, kita akan membahas mengenai perkembangan pengukuran daring. Apa kelebihan, kelemahan, dan tantangan pengukuran daring? Tentunya berbeda dari pengukuran biasa, sehingga sangat menarik untuk kita bahas sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan. Nah, demikian gambaran materi yang akan dibahas dalam kelas psikometri selama 1 semester ini. Semua penjelasan materi yang disajikan dalam format video bisa diakses di channel YouTube Rudangta Arianti Sembiring, atau bisa juga dengan mengklik tautan yang ada di kelas virtual psikometri dalam F-Learn UKSW. Demikianlah penjelasan umum tentang mata kuliah psikometri. Semoga sekarang sudah mendapatkan gambaran mengenai isi dari mata kuliah ini ya. Akhir kata, kami tim pengajar psikometri mengucapkan selamat belajar, Tuhan memberkati.